Duh, lagi panas-panas gini, asyik kali ya kalau tiba-tiba turun salju di Indonesia. Mau bikin es serut pelangi, tinggal nyerok salju di depan rumah. Enak nggak tuh? Eh, tapi jadi kepikiran nih. Kira-kira bisa nggak ya salju turun di Indonesia? Seperti kita tahu, Indonesia kan masuk ke dalam kategori negara tropis. Dan kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau salju sampai benar-benar turun di Indonesia? Penasaran? Sama. Nggak usah kelamaan, yuk langsung kita bahas aja. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Klik juga gambar lonceng di bawah ini untuk dapatkan update terbaru dari Find Out. Kalian pasti tahu ya, kalau salju itu emang umumnya turun di negara-negara subtropis dan juga di kutub. Kenapa? Karena untuk bisa turun salju di suatu tempat, memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu udara yang lembab dan juga suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Kedua kondisi inilah yang membuat hujan salju turun, yaitu saat uap air di langit sana membeku dan bergabung menjadi kristal salju. Sampai sini, paham kan ya kenapa di Indonesia nggak bisa turun salju? Iya, itu. Karena di Indonesia nggak punya tempat yang bersuhu di bawah 0 derajat, guys. Meskipun di negeri kita yang kaya raya ini udah lembab begitu mudah ditemui. Tapi guys, kalian tahu nggak sih kalau ternyata Indonesia memiliki satu keistimewaan? Yap, Indonesia masuk dalam satu dari 4 negara tropis yang memiliki puncak bersalju. Pasti udah nggak asing lagi dong sama puncak Jayawijaya, puncak tertinggi Indonesia yang juga masuk ke dalam 7 puncak tertinggi di dunia. Nah, disinilah kita bisa menemukan lapisan es tersebut. For your information, lapisan salju atau es di puncak Jayawijaya ini bukan tercipta karena hujan salju ya guys, melainkan peninggalan dari zaman es yang sudah berlalu ribuan tahun silam. Lapisan es ini bisa bertahan karena suhu puncak Jayawijaya sangat dingin. Sayangnya, akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim, kabarnya lapisan es ini akan habis dan hilang tak lebih dari 10 tahun lagi. Jadi sedih deh. Meski secara alami dan normalnya salju sangat sulit turun di Indonesia, tapi mari kita berandai-andai jika hal itu benar-benar terjadi. Pagi hari, saat kamu bangun dari tidurmu, mungkin kamu akan merasakan udara dingin yang tak biasa. Kamu memerlukan pakaian tebal dan jaket yang bertumpuk karena udara dinginnya menusuk hingga ke tulangmu. Kamu pun pergi beranjak keluar rumah. Di sana, mungkin saja kamu sudah menemukan tanah yang memutih akibat tertutup salju. Tak hanya tanah, pohon, tanaman, bunga, hingga atap rumah semuanya memutih. Orang-orang di sekitar rumahmu pun tampak keheranan, dan yang lainnya tampak asyik bermain salju. Anak-anak mungkin mulai bergembira karena bisa membuat sebuah patung boneka salju, sambil saling beradu rempal bola salju. Sebuah fenomena yang sangat ajaib, bukan? Beberapa waktu kemudian, kamu akan menemukan semua stasiun TV menayangkan fenomena hujan salju ini. Pemerintah mungkin akan mengambil keputusan untuk meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar, perkantoran, dan semua aktivitas di tempat umum. Kenapa? Karena jalanan sudah pasti penuh dengan salju. Mobil, sepeda motor, dan moda transportasi apapun akan sulit untuk menembus tumpukan salju tersebut. Semua moda transportasi akan berhenti total, karena negara tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyingkirkan tumpukan salju di mana-mana. Tak hanya itu, resiko kecelakaan pun akan meningkat karena kondisi jalanan yang amat licin karena salju. Di hari pertama, bisa saja kekacauan tak begitu terlihat, tapi mari kita lihat beberapa hari kemudian. Beberapa daerah di Indonesia mungkin akan mengalami kekurangan air bersih. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Meski demikian, banyak daerah di Indonesia tidak memiliki alternatif air bersih. Beberapa daerah mengandalkan sumur galian dan sungai untuk kebutuhan air mereka. Jika saja hujan salju benar-benar turun, sumber air alternatif ini bisa membeku. Alhasil, banyak daerah yang akan mengalami krisis air bersih. Negara sudah pasti akan chaos karena harus mensuplai air bersih untuk kebutuhan hidup mereka. Sedangkan, lagi-lagi, salju menghalangi proses transportasi bantuan air. Kekurangan air juga akan menyebabkan ladang perkebunan dan pertanian rusak. Berbagai komoditi pertanian pun rusak akibat paparan salju. Petani mengalami gagal panen dan secara otomatis akan berpengaruh pada stok pangan nasional. Tak hanya petani, para nelayan yang biasa menggantungkan hidup dengan cara melaut juga tak bisa lagi pergi mencari ikan dengan perahu kecil mereka. Ikan makin sulit ditemui, dan bahan pangan lain pun mulai langka. Tak hanya kelaparan, kemiskinan pun mulai merajalela di Indonesia.
Belum selesai dengan masalah kelaparan, turunnya hujan salju di Indonesia juga akan mendatangkan masalah baru lainnya, yaitu munculnya kasus hipotermia yang bahkan bisa menyebabkan banyak kematian. Kamu mungkin memiliki cukup uang untuk membeli penghangat ruangan, pakaian tebal, dan jaket penghangat yang mahal. Tapi, tidak semua orang di negara ini mampu membelinya. Suhu dingin yang ekstrim membuat banyak orang akan menderita hipotermia atau kedinginan akut. Meskipun kamu berusaha untuk menolong banyak orang di sekitarmu, dalam kondisi darurat seperti ini, tentu akan lebih banyak orang yang tak mendapat pertolongan. Maka, kematian massal karena hipotermia sangatlah mungkin terjadi. Apalagi, masyarakat Indonesia memang sudah terbiasa hidup dengan suhu udara yang cukup panas. Berhari-hari, kamu hanya akan menonton dan mendengarkan berbagai kekacauan di negara ini. Sampai sebuah berita mengatakan bahwa fenomena ini juga ternyata pernah terjadi di negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Negara yang identik dengan gurun dan cuaca panas yang ekstrim. Kamu mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ketika hamparan pasir di gurun seketika tertutupi oleh butiran salju. Kamu mulai mencari berbagai informasi dan menemukan jawaban bahwa itu bukanlah pertanda yang baik dari alam. Turunnya hujan salju di Arab Saudi juga menjadi bukti bahwa telah terjadi pergeseran pada rotasi dan revolusi bumi. Juga dampak dari adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim termasuk efek dari pemanasan global. Yang paling buruk adalah, kamu akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa turunnya salju di negara-negara tropis adalah bukti bahwa bumi sudah begitu tua dan rentah, dan mungkin umurnya tidak akan lama lagi. Dengan begitu, kita mungkin akan menemui kiamat jika fenomena hujan salju tersebut terjadi di negara-negara tropis. Wadidaw, ngeri banget ternyata kan guys kalau sampai di Indonesia dan negara tropis lainnya sampai turun salju. Amit-amit deh ya, semoga nggak sampai kejadian. Lagi pula, kalau hanya ingin melihat salju, kita bisa kok pergi ke negara lain yang memang memiliki musim salju. Atau, kalau nggak punya budget besar, kita juga bisa loh datang ke mall yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bermain salju buatan. Yuk, makin bijak lagi dalam menjaga lingkungan supaya bumi ini bisa terus bertahan menghadapi perubahan iklim yang ekstrim dan juga pemanasan global. Jangan lupa share ke teman-temanmu ya jika video ini bermanfaat. Tebar kebaikan agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi banyak ilmu.